Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari kita simak videonya. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton, yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apakah benar setelah bermakrifat, setelah mengenal Allah, kita tidak perlu lagi sholat? Kata orang tertentu, untuk apa sholat? Allah kan sudah ada dalam diri kita. Kalau sholatnya baru ruku sujud, itu belum sholat. Apakah betul demikian? Teman-teman yang dimuliakan Allah, bukankah Rasulullah atqan nas? Nabi itu orang a'rafun nas, paling bermakrifat. Dan kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau meninggalkan sholat sampai hayat beliau. Sampai hayat beliau berakhir. Maka apabila kita memperhatikan banyak ayat-ayat Al-Quran, kita dapat memahami bahwa di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14, coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah sholat. Allah berfirman, berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, sembahlah aku, lalu dirikan salat untuk mengingatku. Maka justru sebaliknya, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan salat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Salat adalah penghujung makrifat, sedangkan makrifat adalah awal dari salat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu salat. Tapi tunggu dulu teman-teman, apakah salat kita salat orang-orang yang mengenal Allah, salat orang yang bermakrifat? Jangan sombong dulu, jangan suudzon dulu dengan orang yang secara kasat mata menurut kita tidak sholat. Jangan sombong dulu dengan orang-orang yang menurut kita secara fisik tidak sholat. Barangkali hatinya selalu berkoneksi kepada Allah, sedangkan kita sholatnya mungkin dahsyat, 5 waktu di masjid, tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum tidak pernah ingat Allah kecuali sesaat. Barangkali kita orangnya seperti itu. Maka jika kita melihat seseorang secara kasat mata tidak terlihat sholat di masjid bersama kita, belum tentu dia tidak sholat. Barangkali dia mengikuti manhaj khalwat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika seseorang takut riya atau khawatir dengan kasaf-kasaf yang berbahaya, karena ada orang tertentu jika dia dibukakan mata batinnya oleh Allah, dia melihat manusia dengan karakternya. Jika karakternya karakter tamak, terlihat seperti babi. Jika karakternya galak, bengis, maka terlihat seperti si guguk, anjing. Maka orang-orang ini diperkenankan oleh Imam Ghazali untuk sementara waktu sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ini fikih Imam Ghazali yang tidak disepakati oleh Imam Nusalah dan imam-imam yang lain. Imam Subuki juga menolak hal ini. Tapi saya memahami bahwa ini bukan masalah benar dan tidak benar. Ini adalah masalah perbedaan peralihan kondisi. Maka jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Maka teman-teman, mari kita gabungkan makna ayat tadi, bahwa surat Thaha tadi menyatakan Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Setelah mengenalkan dirinya, puncak dari pengenalan itu adalah beribadah lalu mendirikan sholat.
maka pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna, mardud indallah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka kita menuduh diri kita, jangan-jangan sholatku belum khusyuk, tidak sibuk memandang orang lain, menjadi juri orang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia sholat karena mungkin kata dia di ahli marifat, lalu dia sholat cuma beberapa waktu, mungkin hanya 3 waktu atau 2 waktu atau sewaktu saja. Oh, orang seperti ini wilayahnya berbeda, ini tidak termasuk kepada wilayah ma'rifat. Ini ada perbedaan fikih antara ahlu sunnah dengan kelompok Syiah imamiyah. Mereka memang berbeda dalam waktu sholat dengan kita. Mereka mengambil zahir ayat yang ada dalam Al-Quran, aqimis salata liduluki syamsi, sampai akhir ayat, dirikanlah sholat ketika matahari mulai menyingsing, yaitu zuhur dan asar, ya. Kemudian ketika ghurub terbenam, dan Quranil fajar, yaitu kemudian terbit fajar. Disebutkan di sana cuma 3 waktu. Di ayat yang lain disebut tarafain nahar wa zulafan minal lail. 2 ujung siang, awal dan akhir siang. Kemudian zulafan artinya waktu yang dekat dari malam, maksudnya maghrib dan isya. Ini menunjukkan bahwa ada penafsiran di luar sana yang menafsirkan bahwa sholat itu 3 waktu. Tapi dalam periwayatan ulama ahlu sunnah yang kita ikuti, Nabi SAW pernah melakukan 2 hal. Pertama, Nabi sholat di awal waktu, maka beliau sholat terlihat 5 waktu pas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan waktu yang berjarak. Tapi di riwayat berikutnya, Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Nabi agar sholat di ujung waktu zuhur, di awal waktu asar, di ujung waktu maghrib, di awal waktu isya, dan di ujung waktu subuh. Sehingga terkesan yang disebut dengan jamak suri, terkumpul secara zahir, tapi sebenarnya waktunya tetap 5. Seakan-akan waktunya 3. Inilah kemudian yang diabadikan dalam sholat rukhsah yang kita sebut dengan sholat jamak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, betulkah ada sholat yang 3 waktu, 2 waktu menunjukkan orang itu bermakrifat? Tidak. Ini adalah perbedaan fikih. Kembali ke permasalahan pertama, bermakrifat adalah awal dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah puncak dari ketinggian makrifat. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak penjelasan yang sangat luar biasa dari Buya Ar-Razi Hashim tentang hakikat atau thariqat ma'rifat yang disampaikan yang dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa memang yang namanya kelompok sebelumnya, bahwa Ustadz Yazid ini adalah dari Salafi, teman-teman ya, Salafi atau yang disebut dengan Wahabi, teman-teman. Nah, memang kelompok-kelompok mereka ini tidak percaya dengan hal-hal tersebut, teman-teman ya. Dan kita tahu itu bahwa ajaran mereka ini, paham Salafi ini yang disebut dengan Salafi ataupun Wahabi, teman-teman ya. Mereka mengatakan bahwa ajaran mereka ini murni, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi mereka, kelompok mereka ini tidak percaya dengan yang namanya hakikat, syariat, thariqat, dan makrifat, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tahulah bahwa kelompok mereka ini memang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi setelah dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim yang tadi sudah kita simak bersama-sama, kita dengar bersama-sama, bahwa itu tidak benar, teman-teman ya. Jikalau ada orang yang sudah mencapai makrifat atau mencapai makrifat, yang artinya dia itu sudah tidak sholat lagi. Itu tidak benar, teman-teman ya. Nah, bahkan Nabi aja tetap sholat, teman-teman ya.
itu tidak benar, dan kita tidak boleh juga berprasangka buruk kepada orang. Mungkin dia terlihat tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat, teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, yang artinya kita jangan menilai secara mentah-mentah, teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin sampai di sini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang terus lebih jauh, teman-teman. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.